Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi viral dan heboh lainnya datang dari Revan Naria yang menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat atas laporannya beberapa waktu lalu. Seperti apa hasil BAP-nya? Langsung saja, ini dia. Besti, setelah membuat laporan polisi atas dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan orang yang tidak dikenal, kini perjalanan kasusnya memasuki babak baru. Baru-baru ini Revan Naria terlihat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat. Kali ini ia menjalani pemeriksaan untuk memberikan keterangan sebagai pelapor dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang ia laporkan pada akhir Juni 2026 lalu. Adapun saat membuat laporan tersebut, Revan mengaku ada orang yang tak dikenal secara tiba-tiba menagih hutang. Bukan hanya sekedar menagih hutang, orang yang tak dikenal itu juga menyebarluaskan video Revan Naria saat depresi di media sosial tanpa izin. Karena itulah ia memilih menempuh jalur hukum demi mencari kejelasan mengenai siapa yang diduga menyebarkan video tersebut. Tadi sekitar berapa tadi? Sekitar 24 pertanyaan. Seputar apa aja mungkin, Bang? Tetap seputar kasus yang sedang dijalanin ini, yaitu pencemaran nama baik dan fitnah. Pencemaran nama baik dan fitnah. Proses hukum semakin panjang, pasalnya sang terduga pelaku hingga saat ini belum ada itikat baik dari pihak yang dilaporkan untuk menjalin komunikasi atau penyelesaian persoalan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, mereka menegaskan proses hukum akan tetap berjalan. Tujuannya agar identitas pihak yang diduga menyebabkan narasi tersebut beserta motifnya dapat terungkap melalui penyelidikan resmi oleh pihak kepolisian. Jelas dong mau ketemu, karena kita mau tahu motif dia apa gitu loh. Bisa bilang bahwa klien kami punya hutang sedangkan tidak pernah ketemu, bahkan tidak pernah kenal gitu loh. Dulu waktu awal sebelum kita buat laporan, dia seolah-olah mengenal, galak gitu, menagih, tapi sekarang enggak, lebih halus perkataannya. Memang kemarin juga sempat posting, mereka juga akun tersebut posting juga, memang saya tidak kenal, alangkah baiknya kita bertemu. Cuma klien kami tuh namanya udah tercoreng, kalau mau ketemu ya hubungi kita juga, maunya seperti apa, ayo kita duduk bareng. Tapi tidak ada. Nggak ada itikat baik dari akun tersebut, makanya ya udah kita lanjutkan aja proses ini. Namun di tengah pencarian motif di balik penyebaran kabar bohong dan fitnah tersebut, Revan Naria ternyata diam-diam sudah mencoba mencari tahu sosok sang terduga pelaku lewat tracking dari pertemanan mereka yang sama alias mutual di media sosial. Revan tak memungkiri jika beberapa teman sang terduga pelaku ia kenal. Namun ia membantah dengan tegas memiliki urusan soal utang piutang ke orang tersebut. Merasa nama baik dan reputasinya dirusak, Revan akan mengusut tuntas masalah ini. Kak, mungkin dari akun kan bisa di-tracking ya, ada mutualnya nggak sih, Kak, mutual followers kakak? Oh iya. Mutualnya saya kenal semua, tapi saya nggak pernah ada, maksudnya bukan nggak ada masalah dan nggak kenal, kenal aja tapi nggak ada masalah utang piutang gitu sama yang mutual itu. Ya itu yang paling berat karena mutual tadi itu kan jadi nama kita jadi rusak. Dan demi mengungkap fakta di depan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat, Revan Naria mengklaim bahwa pihaknya akan menghadirkan 3 saksi sekaligus yang mengetahui pasti kejadian yang menimpanya beberapa waktu lalu. Kita akan ada saksi tambahan, kemungkinan minggu depan kita ajukan saksi tambahan. Setelah itu mungkin pemanggilan terlapor akun tersebut. Berapa saksi mungkin dari pihak Kak Revan? 3. Siapa aja, Bang? Termasuk saya, karena klien kami dari awal melihat postingan itu menghubungi kami sehingga kami melihat langsung di instastory akun tersebut. Kedua orang tersebut lagi sama Bang? Ada salah satu staf saya dan ada juga ibunya beliau yang lihat. Revan tak muluk-muluk nih Besti, ia masih akan memikirkan untuk mengambil langkah hukum serius lainnya jika sang terduga pelaku meminta maaf dan mengakui kesalahan. Langkah tersebut bukan semata-mata untuk kepuasan hati, melainkan untuk memperbaiki reputasi dan citranya yang sudah dirusak.
paling nggak nama saya kembali lah. Itu yang paling penting sih. Soalnya ini masalahnya pekerjaan saya juga kan mirip-mirip di bidang finance juga. Nah ini kasusnya finance gimana sih? Jadinya ngerusak nama saya. Akankah misteri penyebaran video pribadi Revanaria ini akhirnya terungkap? Ataukah akan tetap menjadi tanda tanya besar di tengah-tengah ramainya perbincangan publik? Informasi selanjutnya ada kabar dari Mawa yang akhirnya resmi cerai dengan Insanul Fahmi. Selain perceraian, apa saja ya kira-kira hasil putusan dari sidang perceraian Mawa dan Insanul? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, setelah berbulan-bulan menunggu kepastian, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan, Sumatera Utara, menjatuhkan putusan yang mengubah status hubungan Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi. Rumah tangga yang pernah dibangun dengan harapan kini resmi berakhir di meja persidangan di Besti. Lantas, seperti apa isi putusan hakim? Menurut kuasa hukum Wardatina, gugatan cerai dikabulkan disertai putusan mengenai hak asuh anak dan kewajiban nafkah dari pihak tergugat. Amar putusannya itu yang pertama kan mengabulkan gugatan cerai dari penggugat. Namun ada juga yang bagian tuntutan dari penggugat itu ada yang dikabulkan untuk nafkah anak juta setiap bulan. Nah, untuk iddah itu 30 juta. Ada yang terakhir itu Mbak, namanya kenang-kenangan itu sekitar 46 juta 200.000. Itulah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim. Kalau untuk apa Mbak ya, untuk nafkah anak itu dibebankan tergugat untuk bayar nafkah anak itu 3 juta untuk sebulan. Ditambah nanti kenaikan 10% di setiap tahunnya gitu. Di luar dengan biaya pendidikan dan kesehatan. Tak hanya memutuskan perceraian, Majelis Hakim juga menetapkan hak asuh anak berada di tangan Wardatina Mawa. Sementara itu, Insanul Fahmi diwajibkan memberikan nafkah anak sebesar 3 juta rupiah setiap bulan. Selain itu, Hakim juga mengabulkan pemberian nafkah iddah sebesar 30 juta rupiah, serta mut'ah sekitar 46.200.000 rupiah. Itu sudah dari awal ya, sudah disepakati ya dalam mediasi. Asuh anak itu jatuh ke tangan penggugat. Boleh saja sih penggugat itu untuk membawa anaknya ya, jadwal sekolah, kemudian apabila anak itu memang mau dibawa, itu sudah ada ya dalam dari awal ya. Di balik ketegarannya, ternyata ada luapan emosi yang tak mampu dibendung Mawani Besti. Kuasa hukum mengungkapkan saat kabar putusan disampaikan, Wardatina Mawa disebut meneteskan air mata. Bukan semata-mata karena perpisahan, melainkan karena penantian panjang sejak gugatan diajukan pada Februari lalu yang akhirnya mendapat kepastian hukum. Ya, waktu saya kabarkan pihak Mawa, ya agak terharu dia ya dengan hasil putusan tersebut, seperti terharu. Karena yang ditunggu-tunggunya dari bulan 2 sampai saat ini ada hasilnya ya dengan putusan itu. Sangat terharu beliau, sampai bertitik air mata seperti itu. Di balik sebuah perpisahan selalu ada kesempatan untuk memulai langkah baru. Namun, akankah keduanya mampu menjalani peran baru sebagai orang tua meski tak lagi hidup dalam satu atap? Informasi selanjutnya ada Fang Fang yang mengaku ditelantarkan Vicky Prasetyo setelah menikah siri dan sedang hamil besar. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, dunia hiburan tanah air kembali diguncang kabar yang mengejutkan. Didampingi tim kuasa hukum, Fang Fang mengaku sebagai istri siri Vicky Prasetyo. Tak hanya mengaku pernah menikah secara siri, Fang Fang juga menyatakan bahwa saat ini ia sedang mengandung. Dalam keterangannya, ia mengaku merasa ditinggalkan dan tidak mendapatkan tanggung jawab dari pihak yang disebutnya sebagai suami, yakni Besti.
dinikahi secara siri, teman-teman. Lalu setelah hamil diterlantarkan. Untuk makan aja dia susah nih teman-teman. Dan klien saya ini selalu menghubungi VP untuk meminta nafkah dari makan, biaya persalinan dan sebagainya, tapi VP ini sangat sulit dihubungi, ya, sangat susah sekali untuk dihubungi. Sampai hari ini begitu VP tahu entah dari mana klien saya ini datang ke rumah Bunda Maya, baru VP mau WhatsApp seolah-olah mau berlaku baik. Karena memang VP yang menginginkan anak ini. Jadi sebelum saya positif hamil, VP ini sering mengatakan ke teman-teman kami juga, saya pengen punya anak nih dari Fang dari Polda. Jadi karena seperti itu, memang itu anak itu memang dia yang mau juga. Melalui kuasa hukumnya, Fang mengaku rela datang ke Jakarta bukan hanya untuk mencari sensasi, melainkan ingin memperjuangkan hak-hak klien mereka melalui jalur yang berlaku. Pihak kuasa hukum juga menyebut akan menempuh langkah hukum yang dinilai diperlukan untuk mencari kepastian atas pengakuan yang disampaikan Besti. Untuk bullyingnya, untuk di sini kan saya melihat ada kata-kata seperti ujaran kebencian yang dikirimkan oleh akun Instagram yang tadi sudah kita tunjukkan. Di situ ada kata-kata merendahkan seperti manusia murah, miskin, nggak punya apa-apa. Untuk ujaran kebencian dan intimidasi ini kita akan laporkan. Kita akan betul-betul cari konstruksi unsur pidananya. Tak berhenti sampai di situ saja, Fang juga akhirnya belak-belakan membongkar awal mula pertemuannya dengan Vicky Prasetyo. Semua bermula dari sebuah direct message atau DM di Instagram. Lalu bagaimana sebuah pesan sederhana berujung pada hubungan yang diklaim berakhir penuh kecewa? Dari awal perkenalan saya sudah memastikan bahwa saudara VB ini tidak mempunyai istri, sehingga saya mau untuk didekati dan hingga saya mau untuk dinikahi. Tapi seiring berjalannya waktu, saya tidak mengetahui secara pasti hubungan saudara VP ini dengan saudara R. Tapi semakin kesini, saudara VP ini kan sering pergi bersama dengan yang katanya mantan istrinya. Saya tidak tahu itu apakah hubungan mereka seperti apa. Yang jelas saya sebagai istrinya seperti merasa aneh aja gitu. Karena saya yang istrinya malah tidak pernah diajak pergi, tapi yang dibilang mantan istrinya malah sering pergi menemani. Jadi kenapa saya speak up di sini supaya untuk wanita di luar sana jangan sampai mengalami hal yang sama seperti apa yang saya alami. Meski komunikasi berjalan intens, Fang mengaku tidak langsung menerima pendekatan Vicky. Ia mengatakan sudah mengetahui rekam jejak asmara Vicky yang sering menjadi sorotan publik. Namun, menurut pengakuannya, keraguan itu perlahan luntur setelah Vicky disebut menunjukkan keseriusan dan memberikan berbagai janji yang membuatnya yakin untuk melanjutkan hubungannya. Dari awal saya hamil sampai 9 bulan, bahkan saya ditemanin pun tidak pernah. Saya tidak satu rumah dengan VP. Saya seperti tidak mempunyai suami. Bahkan nafkah pun saya harus mengemis. Bahkan di minggu depan saya sudah melahirkan, sampai detik ini pun saya tidak membeli barang-barang keperluan bayi. Ya, boro-boro barang keperluan bayi ya. Saya sudah pernah minta dan hanya dijanjikan besok. Terakhir bilangnya mau Senin dikasih, tapi saya tunggu. Ternyata belum, saya WA juga cuman dibaca aja. Jadi kayak kesabaran saya untuk hal itu sudah cukup. Akankah akan muncul penjelasan dari pihak Vicky Prasetyo? Ataukah kisah ini masih akan memasuki babak baru? Di tengah ramainya pengakuan Fang yang mengaku pernah menikah secara siri dan merasa ditinggalkan, nama Vicky Prasetyo kembali menjadi perbincangan dari arah yang berbeda nih Besti. Belum lama ini Vicky juga dilaporkan oleh seorang rekan bisnis ke pihak kepolisian
terkait dugaan penipuan dan penggelapan dalam transaksi pengadaan perangkat audio dengan nilai ratusan juta rupiah. Laporan tersebut masih berada dalam proses penanganan kepolisian, dan hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Vicky Prasetyo bersalah. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.